berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap, ku berdiri atas firman. Salam, puji nama Tuhan. Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita masih tetap beribadah di rumah karena masa-masa pandemi ini belum selesai. Itu sebabnya kita bersyukur Tuhan masih berikan peluang anugerah bagi kita untuk menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang memiliki firman, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, untuk pagi ini kami boleh merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Itu sebabnya Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Hamba-Mu tidak beda dengan Bapa, Mama, Saudara yang duduk mendengar. Tuhan urapi secara khusus dengan kuat kuasa-Mu. Biarlah kami sama-sama diberkati, baik hamba-Mu maupun jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah menyucikan, menguduskan, melayakkan kami, untuk kami diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini teks firman Tuhan terambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Demikian bunyi firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya memberikan tema dari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, karya kuasa Roh Kudus yang dahsyat. Karya kuasa Roh Kudus yang dahsyat. Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada tanggal 31 Mei yang lalu kita sudah memperingati hari Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus. Dan pada saat itu juga ke-12 murid Yesus telah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Lewat pencurahan Roh Kudus itu telah memampukan mereka untuk dapat memuliakan nama Tuhan dalam bahasa-bahasa yang baru, atau bahasa-bahasa lain yang sebelumnya mereka belum pernah pelajari. Tetapi karena kuasa Roh Kudus yang dahsyat, bahasa-bahasa yang mereka keluarkan dipahami oleh para pendengar. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Di sini juga kita melihat Petrus memiliki keberanian baru untuk memproklamirkan imannya di depan orang banyak. Bahkan di depan para
ahli agama Yahudi. Padahal kita tahu sebelum Pentakosta, Petrus adalah seorang pecundang atau penyangkal dan tidak berani menyatakan dirinya sebagai murid Kristus. Itu kita dapat lihat dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai dengan 40. Bapak, mama, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita juga bersyukur pada tanggal 1 Juni kemarin, bangsa kita kembali mengenang dan merayakan kesaktian Pancasila sebagai lambang pemersatu bangsa. Tantangan terbesar bagi bangsa Indonesia saat ini adalah adanya pandemi, yaitu virus COVID-19. Dan dampaknya sangat besar dan telah mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat, memporak-porandakan segala segi tatanan kehidupan. Tapi kita bersyukur lewat kesaktian Pancasila sebagai lambang pemersatu, maka bangsa Indonesia NKRI tetap kuat karena adanya saling gotong royong membantu untuk mengatasi pandemi yang sedang terjadi. Bapak, mama, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini kita akan belajar dari teks yang kita telah baca tadi, yaitu karya kuasa Roh Kudus. Karya atau perbuatan kuasa Roh Kudus yang dahsyat amat. Apa karya Roh Kudus yang dahsyat yang dapat kita temui dalam teks ini? Ada beberapa karya yang kita dapat temui. Karya yang pertama, ayat 41, kita melihat di sana, yaitu memampukan seseorang untuk menerima firman Tuhan. Saya baca ulang, orang-orang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Menerima perkataan, artinya menerima firman Tuhan. Memiliki hati yang terbuka. Hati yang terbuka akan memampukan seseorang dapat menerima firman Tuhan yang baik. Di dalam ayat 37 di sana telah menjelaskan bahwa sewaktu Petrus menyampaikan kesaksian tentang firman Tuhan yang hidup, yaitu mengenai pengorbanan Kristus di hadapan orang banyak, maka Roh Kudus menyentuh hati pendengarnya. Hati mereka terharu dan mereka membuka diri untuk meresponi tentang apa yang disaksikan Petrus. Dan bahkan mereka dapat menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus. Kita melihat di dalam perjanjian lama, setelah Nehemia selesai membangun kembali tembok Yerusalem yang hancur, ia minta Nabi Ezra, ahli kitab, untuk membacakan Taurat Tuhan di depan umat Israel. Pada waktu Ezra berdiri dan membacakan Taurat Tuhan, ada beberapa respon yang ditunjukkan oleh umat Israel. Respon yang pertama, mereka serentak berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Itu kita bisa melihat di dalam Nehemia pasal yang ke-8 ayat 6. Yang kedua, waktu Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar sambil mengangkat tangan, maka umat Israel meresponinya sambil menyatakan amin, amin, dan sambil mengangkat tangan. Itu juga di dalam Ezra pasal 8. Dan respon yang ketiga, umat berlutut dan sujud menyembah Tuhan sehingga mukanya sampai ke tanah. Dan respon yang keempat, waktu mereka mendengar firman Tuhan atau Taurat Tuhan yang dibacakan oleh Nabi Ezra, hati mereka terharu dan mengungkapkan dengan menangis karena firman Tuhan. Karena apa?
Mereka begitu rindu selama ini untuk membaca Taurat Tuhan. Bapak, mama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kerinduan merenungkan firman Tuhan memampukan seorang untuk menerima firman Tuhan, memiliki hati yang terbuka. Dengan hati yang terbuka itu mereka juga dapat mengambil keputusan yang berani. Roh Kudus yang dahsyat memampukan seseorang setelah mendengar firman Tuhan, meresponi firman Tuhan, mereka berani mengambil keputusan untuk bertobat dari segala kejahatan dan memberi diri dibaptis, atau dengan kata lain dipermandikan. Apa dampaknya? Kira-kira 3.000 jiwa bertobat, menyerahkan diri, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nabi Yesaya berkata dalam tulisannya, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Yohanes juga menuliskan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Bapak, mama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat seorang yang meresponi perkataan firman Tuhan, sekalipun dosanya itu begitu besar. Kita melihat seorang perempuan Samaria yang sudah mendapat cap negatif dalam masyarakat waktu itu sebagai perempuan sundal. Tetapi sewaktu dia bertemu dengan Yesus di siang hari, waktu dia ingin menimba air untuk memenuhi kebutuhan hidup secara jasmani, disitulah dia bertemu dengan Yesus, sang air hidup yang sejati. Hatinya terbuka terhadap apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan dia, meskipun dicap perempuan sundal, perempuan yang tidak baik, tetapi dia melalui pertemuan dengan Yesus, dia bertobat. Melalui pertemuan dengan firman yang menjadi daging itu, yaitu Yesus, dia menjadi saksi. Dan dampaknya orang-orang sekampung percaya kepada Kristus. Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Bagaimana dengan kita? Kita melihat bahwa di dalam tulisan Paulus dalam Ibrani 4 ayat 12 dikatakan di sana, sebab firman hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran dan hati kita. Di masa-masa sulit saat ini, mari kita terus membuka hati kita untuk terus mendengar firman Tuhan di dalam kehidupan kita, baik yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan maupun dengan membaca sendiri. Hal yang kedua, karya Roh Kudus yang dahsyat. Yang kedua, di dalam teks ini kita melihat di dalam ayat 42, yaitu memampukan seseorang untuk bertumbuh secara rohani. Bertumbuh secara rohani yaitu memiliki karakter hidup rohani yang berkualitas tinggi. Apa buktinya? Jika seseorang itu bertumbuh secara rohani, di dalam teks ini dinyatakan mereka jemaat mula-mula di tengah situasi tekanan yang berat,
Sebagai orang percaya, mereka tetap tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya mereka tetap tekun belajar firman Tuhan dari rasul-rasul pada waktu itu. Mereka memiliki ketekunan dalam persekutuan, perkumpulan secara rohani, bersekutu di bait Allah. Dan juga pada waktu itu jemaat mula-mula memang ada yang miskin, tetapi orang-orang miliki, mereka bersama-sama berkumpul untuk mengadakan perjamuan kasih. Artinya mereka makan bersama dan selalu berdoa. Orang yang bertumbuh secara rohani adalah orang yang senantiasa memiliki hati untuk belajar, untuk bertekun di dalam persekutuan dan berkumpul bersama-sama untuk mengadakan perjamuan kasih, makan bersama. Kalau waktu itu roti, kalau sekarang nasi dan sebagainya. Ya. Kita melihat Yesus memberikan contoh orang yang bertumbuh secara rohani di dalam Matius 13 ayat 8 itu, dan juga Markus 4 ayat 8. Di sana juga dikatakan tentang seorang penabur. Ada 4 macam tanah. Sebagian jatuh di pinggir jalan yang pertama, lalu diinjak-injak orang, dan burung di udara makannya sampai habis. Yang kedua, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Ketiga, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama menghimpitnya sampai mati. Jadi firman itu tidak bertumbuh. Dan yang keempat, kita melihat sebagian jatuh di tanah yang baik. Di tanah yang baik artinya di hati yang terbuka, membuat seorang menerima firman Tuhan dan bertumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Jadi jelas bahwa orang yang dapat bertumbuh secara rohani adalah orang yang dapat mengeluarkan buah-buah roh di dalam kehidupannya. Itu kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan atau pistis atau iman. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 23 juga dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Bapak, mama, saudara dikasih oleh Tuhan, sudah berapa lama kita menjadi orang percaya Kristus? Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Bagaimana kehidupan rohani kita? Apakah kehidupan rohani kita bertumbuh atau stagnan? Mari kita belajar dari kehidupan jemaat mula-mula. Di tengah situasi yang sulit, mereka tetap bertumbuh di dalam iman, pengiringan kepada Kristus. Dan yang ketiga atau yang terakhir, kita melihat kuasa Roh Kudus, karya kuasa Roh Kudus yang dahsyat. Ayat yang ke-43 sampai 47. Saya tidak membaca ulang lagi. Saya merangkumkan di sana bahwa memampukan seorang untuk memiliki hubungan yang baik. Hubungan yang baik akan dimiliki oleh seseorang yang tadi sudah bertumbuh secara rohani, sudah berdamai dengan dirinya sendiri dan dengan Sang Juru Selamat, sehingga dia mampu mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Kita bisa melihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 22 di sana. Di dalam teks ini, hubungan yang baik dengan siapa saja. Yang pertama ayat 43, dengan para rasul atau dengan hamba-hamba Tuhan, sehingga melalui koneksi atau hubungan atau relasi yang baik, maka hamba-hamba Tuhan juga merasa nyaman untuk melayani, sehingga mujizat-mujizat terjadi.
Tanda-tanda ajaib terjadi lewat kehidupan rasul. Hubungan yang baik itu juga dibangun antar sesama orang percaya. Ayat 44 di sana, yaitu adanya persekutuan dan tetap bersatu. Slogan Indonesia dari Pancasila adalah alat pemersatu, mempersatukan berbagai macam suku, berbagai macam ras, berbagai macam kebudayaan yang ada di bangsa Indonesia. Karena Indonesia terdiri dari banyak suku. Demikian juga orang sudah dipersatukan dengan darah Kristus. Dan sebentar kita akan mengikuti perjamuan kudus. Memiliki persatuan dan tetap bersatu dengan umat percaya. Satu di dalam tubuh Kristus. Tetapi bukan hanya bersatu begitu saja, tetapi ada kepedulian. Ayat 44 sampai 45. Saling memiliki. Ada rela berkorban, bahkan menjual harta miliknya dan membagi-bagikan kepada teman-teman seiman pada waktu itu, karena mereka sangat miskin. Ada yang sangat miskin pada waktu mereka menjadi orang Kristen. Sehingga orang memiliki harta, mereka rela menjual dan membagi. Di sini artinya ada kepedulian, ada care, ada berbagi sebagai tubuh Kristus. Dan ada ketulusan hati. Karena di situ di dalam ayat 46-47 dibuktikan mereka selalu bertekun dalam kebersamaan. Mereka semakin giat untuk berkumpul bersama-sama setiap hari, ya, setiap hari. Nah, kita saat ini dibatasi untuk berkumpul di rumah Tuhan, di gereja. Tetapi kita bisa berkumpul dengan keluarga kita masing-masing, di rumah tangga kita masing-masing, untuk bersatu, untuk berdoa setiap hari. Dan di situ juga mereka saling bergiliran mengadakan perjamuan kasih, berbagi makanan, menjamu satu dengan yang lain. Kalau pada waktu itu makanan pokok mereka adalah roti. Tapi pada saat ini bangsa kita, pada saat ini orang Kristen, pada saat ini orang percaya Kristus harus saling mempedulikan, memberi makan, bukan hanya secara rohani, tapi secara jasmani. Di saat pandemi ini saatnya kita memperhatikan mereka, mengundang mereka. Memang tidak boleh mengundang, ya, untuk makan di rumah saat ini. Tapi setidaknya kita memberikan, perhatikan mungkin sembako saat ini yang bisa diberikan untuk mereka mendapat makanan. Dan ada kesaksian hidup yang positif, ayat yang ke-47. Hatinya melimpah dengan sukacita, dibuktikan mereka dapat memuji Allah di tengah hidup yang sulit, di tengah hidup yang dipenuhi intimidasi dari berbagai masalah kehidupan waktu itu. Mereka tetap mengagungkan, memuji Allah, memuji Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di tengah situasi yang sulit. Dan disitulah iman mereka terpancar. Dan melalui itu kehidupan mereka disukai oleh banyak orang. Bapak mama ini kasih oleh Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 13-14. Di sana Rasul Paulus menjelaskan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak yang telah berseteru dan merubuhkan tembok pemisah. Kita melihat hanya oleh darah Yesus, hanya oleh kematian Yesus, hanya oleh karena kuasa Roh Kudus yang dahsyat itu,
dapat mempersatukan berbagai macam suku, strata sosial, kehidupan masyarakat. Kulit tidak membedakan itu. Semua warna kulit, hitam, putih, kuning, bersatu menjadi umat Allah. Karena karya kuasa Roh Kudus yang dahsyat harus memenuhi setiap hati orang percaya. Akhirnya Bapak, Mama, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karya Roh Kudus yang dahsyat telah dicurahkan di dalam kehidupan para murid Yesus pada masa lalu, dan juga bagi jemaat mula-mula, sehingga memampukan mereka untuk semakin mencintai firman Tuhan, mampu bertumbuh secara rohani, mampu untuk memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama. Karya atau perbuatan Roh Kudus yang dahsyat juga akan terus terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya pada masa kini, dan juga sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Orang percaya pada masa kini tidak ditinggalkan sendiri menghadapi kehidupannya, menghadapi kesulitannya, menghadapi tantangan imannya, karena Allah sudah memberikan penolong, yaitu Roh Kudus, pribadi Tritunggal yang ketiga, akan terus menolong kita saat ini, akan terus menolong orang percaya saat ini untuk tetap bersatu di dalam Kristus, bersatu dengan sesama yang belum mengenal Kristus sekalipun, hidup untuk terus beriman kepada Kristus di situasi yang sulit pada saat ini. Bapak, Mama, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kerinduan Tuhan Yesus di dalam doanya untuk murid-murid, yaitu supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Bapa dengan Kristus, dan mereka juga di dalam Bapa dan Kristus. Yohanes 17 ayat 21 sampai dengan 23. Hanya melalui kuasa Roh Kudus yang dahsyat itu yang akan dapat mewujudkan kesatuan tubuh Kristus. Mari pada pagi hari ini sebagai orang-orang percaya, kita harus selalu minta hidup kita senantiasa dipenuhi Roh Kudus dalam menghadapi situasi yang sangat sulit saat ini karena dampak dari pandemi. Jika kuasa Roh Kudus yang dahsyat itu selalu menguasai kehidupan umat Tuhan, maka kehidupan umat Tuhan atau orang percaya atau kita semua yang hadir pada saat ini akan selalu melahirkan buah-buah Roh Kudus, seperti di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yaitu tentang kasih. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita dikuatkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika pagi ini kami dikuatkan kembali lewat kebenaran firman-Mu. Engkau sudah ada di surga dan mengirimkan Roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Di hari Pentakosta menguasai kehidupan para murid pada waktu itu, tetapi pada kehidupan kita masa kini, biarlah kehidupan kita sebagai orang-orang percaya senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kami mampu menghadapi situasi yang sulit. Kami tetap rindu benaran firman Tuhan menguasai hidup kami, sehingga kehidupan kami senantiasa ada persekutuan yang akrab antar sama anggota, ada saling kepedulian. Dan biarlah melalui kehidupan kami juga di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, tetapi Engkau tidak pernah terbatas. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, Engkau terus berbicara di hati dan pikiran kami masing-masing. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, hamba bersyukur. Haleluya, amin.
Baik, Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama mengikuti perjamuan Tuhan pada pagi hari ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita memulainya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, Allah yang sudah mati di atas Kalvari dan bangkit serta naik ke surga. Dan pada saat ini Tuhan, kami sudah menghadap meja perjamuan Tuhan. Kami siap makan bersama-sama di meja perjamuan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, sebelum kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus, sucikan, kuduskan, layakkan kami Tuhan, sehingga pada waktu kami mengikutinya, kami mendapat berkat. Sebelumnya kami akan membaca firman-Mu yang menjadi dasar kebenaran firman Tuhan dalam perjamuan kudus ini. Urapi hamba-Mu dan urapi jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar dari perjamuan kudus pada siang hari ini. Mari kita membaca dari Lukas pasal yang ke-22 ayat 14 sampai dengan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita melaksanakan perjamuan kudus. Mengapa setiap bulan, satu kali minggu pertama, kita harus mengadakan perjamuan kudus? Ada beberapa hal di sini, yaitu yang pertama ayat 15, perjamuan kudus itu lahir dari hati Kristus. Yesus rindu makan Paskah. Yesus rindu mengadakan persekutuan dengan murid-murid untuk makan bersama di dalam perjamuan kudus. Yang kedua, perjamuan kudus diadakan supaya pada waktu Yesus tidak lagi bersama dengan murid-murid di dunia, ada persekutuan yang akrab, persekutuan secara pribadi antara Yesus dengan muridnya. Demikian juga kita pada pagi hari ini, kita melaksanakan perjamuan kudus supaya kita memiliki persekutuan yang akrab bersama Kristus dan bersama teman-teman seiman atau tubuh Kristus. Dan yang terakhir, yang ketiga, perjamuan kudus diadakan sebagai peringatan. Kita memperingati, mengingat kembali apa yang sudah Yesus sebagai Allah dan Tuhan, Dia rela datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk mengorbankan nyawanya menjadi tebusan dosa manusia. Sehingga setiap orang yang percaya menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Itu sebabnya setiap kali kita melaksanakan perjamuan Tuhan, mari kita mengenang pengorbanan Yesus yang besar. Pengorbanan Yesus yang tidak kita bisa mampu balas kecuali dengan hidup kita. Kita mempersembahkan hidup kita berkorban bagi Tuhan. Demikian
firman Tuhan, dan biarlah ini menolong kita. Amin. Sekali lagi kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah membaca merenungkan firman-Mu yang menjadi dasar mengapa kami setiap kali mengadakan perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan. Dan biarlah firman-Mu terus menolong kami Tuhan. Setiap kami mengadakan perjamuan Tuhan, kami memiliki hati seperti hati-Mu, memiliki kerinduan seperti kerinduan-Mu. Kami memiliki persekutuan yang akrab bersama Tuhan secara pribadi dan juga sesama. Dan terlebih kami menghargai pengorbanan-Mu Tuhan dengan hidup kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Mama sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan roti ada di tangan kanan kita dan kita angkat. Sebelum kita makan roti ini bersama-sama, dengarlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa, di tangan kanan kami sudah ada roti yang melambangkan tubuh-Mu, yang sudah terpecah-pecah karena dosa kami. Seharusnya tubuh kami yang harus dihancurkan karena pelanggaran kami. Tetapi Engkau Allah yang penuh kasih, rela menggantikan dosa kami dengan tubuh-Mu yang dihancurkan di atas Kalvari. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Itu sebabnya kami siap untuk makan roti ini. Sehingga pada waktu kami makannya, menjadikan kekuatan bagi tubuh jasmani dan vitamin bagi tubuh rohani kami. Di dalam nama Yesus kami sambut roti ini. Haleluya. Amin. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita lebih tinggi dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, cawan yang berisi anggur melambangkan darah-Mu yang suci, yang sudah tercurah di atas Kalvari untuk menggantikan dosa kami. Dengan tercurahnya darah-Mu yang suci membasuh setiap dosa pelanggaran kami Tuhan, dan kami bersyukur kami sudah memiliki Engkau dan diselamatkan dan hidup yang kekal. Itu sebabnya Tuhan, Engkau sudah menyucikan, menguduskan cawan ini, sehingga waktu kami minum bersama-sama menjadikan kesegaran bagi tubuh jasmani dan terlebih vitamin bagi kekuatan iman rohani kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut cawan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus,
yang senantiasa kami peringati dalam perjamuan Tuhan saat ini. Karena korban-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu dan darah-Mu yang suci, yang sudah menebus dosa pelanggaran kami. Kami sudah melaksanakan perjamuan Tuhan. Sebab melalui perjamuan Tuhan kami sebagai anak-anak Tuhan senantiasa memiliki kerinduan untuk senantiasa belajar firman Tuhan dari Engkau sendiri. Kami senantiasa memiliki persekutuan yang akrab dengan Tuhan dan sesama. Dan terlebih Tuhan, kehidupan kami, tubuh kami adalah milik Tuhan. Biarlah Tuhan memakai untuk menjadi alat berkat-Mu bagi dunia ini. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur atas perjamuan Tuhan yang sudah terlaksana saat ini. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Saya ingin menyampaikan beberapa pesan sehubungan dengan dimulainya ibadah di gereja masing-masing pada minggu ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa minggu ini kita mendengar pengumuman dari beberapa Pemda di Indonesia yang sudah memberi lampu hijau untuk kita kembali beribadah di gedung-gedung gereja. Kita tentu menyambut dengan syukur berita itu, dan kita berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan peluang kembali untuk kita beribadah. Namun, kami perlu mengingatkan bahwa virus corona masih tersebar dan masih mudah menular dan cepat menular. Oleh sebab itu, walaupun kita sudah kembali ke gereja untuk beribadah, maka ada beberapa pesan yang saya ingin sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, walaupun kita tetap beribadah sudah boleh beribadah ke gereja, tetap ingat untuk menjalankan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak duduk waktu beribadah, disediakannya berbagai fasilitas kebersihan seperti fasilitas cuci tangan dan hand sanitizer, dan juga setiap jemaat diharapkan memakai masker pada waktu beribadah. Hal yang kedua, kami berharap seluruh fasilitas gereja benar-benar dijaga kebersihannya, bahkan jika memungkinkan memakai disinfektan lewat semprotan, maupun mungkin hanya dilap di bagian-bagian kursi atau pintu-pintu yang dipakai atau dipegang oleh tangan. Dan yang ketiga, kami juga berharap bahwa lansia dan anak-anak diharapkan dalam bulan ini jangan dulu beribadah. Kenapa? Karena mereka menurut WHO dan juga para ahli dan pakar kesehatan dan gugus COVID-19 di Indonesia, bahwa merekalah yang rentan dengan penyebaran penyakit COVID-19 ini. Oleh sebab itu, kita mendorong orang tua kita, lansia dan anak-anak untuk bersabar terlebih dahulu. Oleh sebab itu, kami berharap bahwa jemaat atau gereja tetap boleh mempersiapkan ibadah online untuk orang tua kita, dan juga pelayanan sekolah minggu online dan seterusnya. Dan kami berharap juga jemaat yang sakit, walaupun dia sakit ringan, untuk tidak datang beribadah pada hari Minggu terlebih dahulu. Kemudian kami juga berharap Bapak Ibu selalu berkoordinasi dengan BPJ, gembala, dan semua pemerintah setempat, sehingga kita benar-benar secara ketat mendukung pemerintah menjaga protokol kesehatan. Nah, itulah pesan yang saya ingin sampaikan. Saya berharap malam minggu ini kita boleh beribadah dengan baik, dan kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita, dan juga agar COVID-19 ini dapat dipatahkan, sehingga negeri kita, bangsa-bangsa di dunia
boleh berjalan kembali dalam situasi yang baru atau kenormalan baru atau new normal. Sebagai penutup, izinkan saya membaca Yakobus pasal 1 ayat 3 sampai 4 yang berbunyi demikian. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kita tahu peristiwa pandemi COVID-19 adalah ujian iman kita, yang ketika kita tekuni, kita hidupi, kita bertekun dalam Tuhan, berdoa mengandalkan Tuhan, akhirnya kita akan beroleh buah yang matang, dan kita akan menjadi sempurna dan tak kekurangan suatu apapun. Inilah doa saya buat jemaat di seluruh Indonesia. Saya berdoa supaya jemaat semakin giat dalam Tuhan dan semakin menyaksikan bahwa mereka tidak akan kekurangan suatu apapun dalam kehidupannya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.